wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Elvira Hairunisa, Hadir Bu. Lena Aldarisma, Hadir Bu. Leni Imelda, Hadir Bu. Keisha Fepika Risanto, Hadir Bu. Lovi Oktaviani. Hadir Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Buka halaman 6. Kita akan melanjutkan pelajaran tema 9, tema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran yang ke-1 ya anak-anak. Sudah dibuka tadi halaman 6? Dah. Baiklah, Ibu akan membacakan air dan listrik pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 7. Simak ya, Ibu mau membaca. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Setelah Ibu membaca tadi, anak-anak pernah ada yang melihat bendungan? Pernah. Nah, contohnya itu adalah Bendungan Berjaya. Di situ juga bisa dibangun pembangkit listrik tenaga air ya.
Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, jangan sampai membuang sampah di sungai karena itu bisa mencemari lingkungan dan membuat sungai itu menjadi kotor. Iya, Bu. Buka buku halaman 8 anak-anak. Di sana ada soal. Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama adalah apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Dibaca, sudah dibaca? Ya. Siapa yang bisa mengerjakan? Aku, Bu. Silakan jawab yang nomor 1, Lena. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyiapkan energi yang cukup besar. Aliran air mampu energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai kincir. Ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun bendungan? Bagus sekali. Jawaban kamu benar, Lena. Sekarang yang nomor 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Yang lain dong. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Silakan baca jawaban yang nomor 2. Karena bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dalam bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Sudah, Bu. Bagus sekali jawaban kamu, Leni. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan untuk nomor 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Siapa yang akan menjawab? Siapa yang mau menjawab nomor 3? Aku, Bu. Oke, kamu lagi ya. Di daerah saya belum ada pembangkit listrik tenaga air. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Siapa yang akan membaca bagian pertama? Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Saya, Bu. Oke, baiklah. Kesa yang baca ya. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Selanjutnya yang nomor 2, lingkungan sebagai tempat bekerja. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Nah, Ira mau baca. Nanti dulu kamu ya, tadi kan sudah banyak menjawab. Sebentar, Nak. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Sebagai aktivitas tersebut menimbulkan
bekerja lainnya. Interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya melalui interaksi sosial. Manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, tentang lingkungan sebagai tempat tinggal. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Oke, Lena baca ya yang ketiga. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah. Yang baru tempat lagi dengan bising penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dari listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang lingkungan. Baiklah, Ibu akan memberikan PR ya. Ya, Bu. Buka di halaman 7 yang tadi. Sudah apa belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, materi kita sudah selesai, anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah buat kalian. Buka halaman 5. Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, di situ ada tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ibu minta tuliskan 5 contoh ya, anak-anak. Ya, Bu. Cukup 5 contoh nama peralatan dan kegunaannya. Paham atau tidak? Paham, Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah tentang air dan listrik. Air dan listrik itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menghemat, sebisa mungkin menghemat. Untuk di sungai jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di rumah misalnya kita menonton TV, kalau udah selesai harus dimatikan. Menyalakan air itu juga harus segera dimatikan kalau udah nggak digunakan. Yang tentang lingkungan, di sini lingkungan itu tempat mencari makan ya, anak-anak. Jadi kalau di daerah pertanian orangnya bertani, kalau di daerah laut itu ada nelayan juga, dan di daerah pegunungan biasanya menanam sayur-sayuran. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Jangan lupa pekerjaan rumah besok dikumpul ya. Ya, Bu. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.